Sudah tampil di tempatmu? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kita bahas dari soal yang nomor 1 dulu ya. Cacing parasit berikut ini menginfeksi tubuh manusia pada fase telur berembrio adalah titik-titik. Nah, apa jawabanmu? Tadi kalian jawab apa? E. Oke, ini pada jawab E ya, encok. Oke. Jawab B gitu kan. Cacing parasit infeksi tubuh manusia pada fase telur berembrio ya. Oke, ya ini jawabannya E. Kalau cacing hati menginfeksi pada fase apa? Cacing hati. Lupa, Kak. Kita lihat siklusnya ya. Cacing yang pertama, cacing itu platyhelminthes dulu ya. Cacing pipi. Nah, cacing pipi yang pertama adalah cacing hati, ini Fasciola hepatica. Kalau cacing hati itu menginfeksi manusia dalam bentuk larva. Kalau di sini kita lihat ya ada larva namanya Metacercaria. Nah, infeksinya begitu ya. Metacercaria dewasa di dalam usus menghasilkan telur berembrio. Telur berembrio keluar feses nanti menetas jadi Miracidium atau larva yang bersilia. Miracidium ini berada dalam siput air tawar. Di dalam tubuh siput nanti Miracidium berkembang menjadi sporofis. Kemudian dia jadi Cercaria. Setelah itu nanti keluar dari tubuh siput menjadi larva Metacercaria yang menempel di kalau manusia itu di sisik ikan. Jadi kalau makan sisik ikan, makan ikan yang sisiknya ada ini larva Metacercaria, nah itu bisa ketularan. Jadi ketularannya itu lewat larva. Itu kalau Fasciola hepatica. Berikutnya adalah cacing Clonorchis sinensis, ini cacing paru ya, sama nularnya lewat Metacercaria. Kemudian Clonorchis sinensis itu cacing hati juga ya, tapi cacing hati manusia. Kalau Fasciola tadi cacing hati ternak, jadi sama siklusnya. Berikutnya adalah ini cacing paru Paragonimus ya. Berikutnya adalah cacing tambang, Schistoma. Ini sama nih siklus hidupnya ya. Schistosoma ya. Nah, schistosoma itu sama aja nih siklusnya, nanti menularnya di fase Cercaria. Jadi dia larva juga, bukan telur berembrio. Berikutnya cacing pita. Kalau cacing pita itu menularnya pada fase larva yang ada di otot sapi, namanya adalah Cysticercus ya. Nah, Cysticercus di dalam sapi atau otot babi. Nah, siklus hidupnya gini. Jadi cacing dewasa pada cacing pita itu adanya di usus ya, manusia. Nanti dia menghasilkan segmen bagian tubuh yang disebut proglotit. Proglotit itu nanti yang udah matang dia lepas, yang ini ujung sini ya. Kemudian setiap proglotit itu punya telur yang berembrio. Nah, nanti telur berembrionya ini netas
termakan dulu oleh inang sementara sapi atau babi, nanti netas di dalam ususnya ya, menjadi apa? Menjadi onkosfer, dari onkosfer kemudian jadi heksakan kemudian menembus dinding usus menuju ke otot jadi cysticercus. Ya, cysticercus ini kalau termakan oleh manusia itu bisa menyebabkan ketularan cacing pita. Jadi menularnya lewat larva juga. Nah, berikutnya adalah cacing kremi. Kalau cacing kremi itu menularnya lewat apa? Nah, ini dia menular lewat dalam bentuk nih telur berembrio, ya. Nah, telur berembrio itu nanti keluar bersama feses dan sebagian itu kalau setelah menetas dia ke ini anus. Nah, nanti kalau habis garuk-garuk anus kemudian makan tanpa cuci tangan, nanti bisa ketularan sendiri namanya auto infeksi ya. Tapi bisa juga menulari orang, nanti habis garuk-garuk ya di anus, kemudian karena biasanya geli ya kalau keremian itu, nanti bersalaman dengan orang lain, pindah nih telurnya, orang itu makan tanpa cuci tangan, nah dia bisa keremian juga, gitu ya. Nah itu cacing kremi. Jadi menularnya lewat apa? Telur berembrio. Berikutnya askaris atau cacing perut. Askaris itu nularnya lewat apa? Lewat telur berembrio juga. Nah ini dia ya, ini telur berembrio. Nah ini tertelan. Nah lewat mana? Makanan bisa ya, minuman atau yang lain ya. Intinya telur ini tertelan ya. Nanti tertelan masuk ke dalam pencernaan. Di pencernaan di usus nanti dia menetas jadi larva. Larvanya menembus dinding usus, mengikuti aliran darah, kemudian ke jantung, dari jantung ke paru-paru. Nah, nanti larva ini dari paru-paru berenang lewat tenggorokan, nanti ke laring ya, ke faring, nanti tertelan lagi. Jadi lihat tertelannya 2 kali. Itu kalau askaris. Nah, kesimpulannya dia menularnya lewat apa? Lewat telur berembrio. Gitu ya. Jadi kremi sama cacing perut itu lewat telur berembrio. Oke. Kalau kita kembali lagi ke soal tadi, ya jadi yang ditanya yang lewat telur berembrio ya, cacing hati tadi lewat apa? Larva, dalam bentuk larva. Kemudian cacing pita dalam bentuk larva juga. Kalau hati dalam bentuk metaserkaria, kalau cacing pita dalam bentuk cysticercus ya. Begitu. Jadi jawabannya yang E. Ada yang mau ditanya nih soal nomor 1? Nah, ada lagi yang dia menularnya masuk lewat pori-pori kulit kaki ya, yaitu si cacing tambang. Nah, cacing tambang itu nanti ada larvanya Rhabdiniform ya. Ini masuk lewat pori-pori kulit. Nah, makanya kalau ke daerah pertambangan tuh harus pakai alas kaki. Kalau tidak itu bisa ketularan cacing tambang. Gitu. Kalau cacing tambang itu makanannya di dalam tubuh, kalau tinggalnya di usus, tapi makanannya itu mengisap darah, menyebabkan penderitanya itu mengalami anemia. Oke, soal nomor 1 sudah tadi. Ada pertanyaan nggak? 1? Ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Proses pencernaan makanan, pankreas mensekresikan getah yang mengandung berbagai komponen. Berikut komponen terdapat di getah pankreas kecuali titik-titik. Nah, mana komponen yang tidak ditemukan pada getah pankreas? Nah, yang mana nih jawabanmu? Soal nomor 2. Yang E. E ya. Oke,
Jadi nomor 2 jawabannya E. Nah, kita lihat ulas sedikit tentang pencernaan, terutama adalah kelenjar pankreas. Empedu, hati. Nah, ini pankreas. Pankreas menghasilkan getah yang mengalir dari ductus pankreaticus, kemudian menuju duodenum melalui ductus coleoductus bersama getah empedu. Ya. Nah, getah pankreas mengandung apa saja? Ada lipase, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, ya, dan amilase. Garam NaCO3 atau asam karbonat, bukan asam karbonat ya, natrium karbonat. Nah, itu getah dari Nah, ini dia keluarnya ya. Jadi kimus masuk ke dalam ini, ke dalam usus halus, kemudian di usus halus nanti melepaskan kolesistokinin. Kolesistokinin nanti merangsang pengeluaran getah-getah pada pankreas, ya, begitu. Selain getah pankreas juga merangsang pengeluaran empedu dari hati. Kelenjar pankreas menghasilkan enzim pencernaan eksokrin ya, yaitu tadi ya enzim-enzim pencernaan. Fungsinya tripsinogen diaktifkan oleh enteropeptidase. Fungsinya adalah nanti menyebabkan aktifnya kemotripsinogen menjadi kemotripsin dan menyebabkan prokapeptidase menjadi karbopeptidase. Jadi pertama ya tripsinogen diaktifkan oleh enteropeptidase. Nah, enteropeptidase itu dihasilkan oleh usus halus ya, yang tadi E tadi. Nah, dengan berubahnya tripsin menjadi tripsinogen jadi tripsin menyebabkan kemotripsin menjadi kemotripsinogen menjadi kemotripsin. Kemotripsin menyebabkan prokarboksipeptidase menjadi karbopeptidase. Nah, ini siklusnya begitu ya. Nah, itu getah pankreas yang pertama, tripsinogen. Oke? Nah, itu dia, adik-adik. Fungsinya kalau tripsin buat apa? Tripsin ya untuk mencerna protein ya menjadi pepton. Itu kalau tripsin. Kalau lipase, lipasenya itu steapsin, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase itu mencerna amilum menjadi disakarida. Oke ya. Nah, itu dia adik-adik. Nah, kita lihat lagi soal yang tadi. Sebenarnya di soal ini ada yang nih ya, maltase. Pada beberapa literatur menyatakan maltase itu dihasilkan oleh usus halus ya kan, gitu. Tapi dalam kasus ini juga ya, itu ada beberapa juga yang menyebutkan bahwa maltase juga dihasilkan oleh pankreas, ya. Sehingga untuk yang lebih tepat jawaban soal nomor 2 ya, yang itu yang enterokinase, karena enterokinase dihasilkan oleh
usus ya, jadi bukan oleh pankreas. Gitu ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya E. Ada yang mau ditanya nih soal nomor 2? Kak mau tanya. Gak ada? Ada Kak. Ya, apa deh? Enterokinase sama enteropeptidase itu sama apa beda? Sama ya. Penyebutannya saja ya. Ya Kak, makasih. Kalau simogen itu enzim yang belum aktif ya. Nah, biasanya enzim yang belum aktif itu adalah enzim-enzim pencerna protein. Karena kalau misalnya dia aktif sementara tidak ada zat makanan yang mau dicerna, protein yang mau dicerna, nah itu bisa mencerna protein lain, misalnya dinding usus misalnya. Nah itu bisa menyebabkan kerusakan pada dinding usus. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang A kenapa salah Kak? Kenapa deh? Yang A kenapa salah? Kan yang ditanya ini yang A betul ya. Oh yang benar ya Kak? Kan yang ditanya terdapat di pankreas kecuali. Bukan. Jadi A, B, C, D itu betul, yang E salah gitu. Oke? Ada udah ya? Kita lanjut ke soal nomor. Soal nomor 3. Cyanopita. Nah, apa jawabanmu? Apa jawabanmu soal nomor 3? E. Memiliki dinding selulosa. Oke, jawabannya E ya. Kenapa E? Cyanopita. Nah, kita ingat lagi ya. Jadi Monera. Hidden Monera ada kelompoknya. Pertama Eubacteria, Cyanobacteria sama Archaeobacteria. Itu dari cyanobacteria karena cyanobacteria itu bisa berfotosintesis. Karena dia mengambil klorofil ya dan pigmen vicosing atau berwarna. Kemudian di eukariot ya eubakteri dibedakan juga dari archaeobakteri. Nah, pembedaan itu berdasarkan dinding sel. Kalau bakteri dinding selnya pseudovertidoglikan, kalau arke sama eubakteri itu dinding pseudovertidoglikan, tapi kalau yang ini sama cyano itu peptidoglikan. Jadi dindingnya bukan selulosa. Nah, kita lihat nih ciri yang lain fotoautotrop benar ya. Tadi dia mengandung klorofil. Prokariotik. Ya, prokariotik semua anggota dari filum apa namanya? Monera itu bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Oke, tidak memiliki flagel, benar. Jadi si Cyanophyta itu tidak punya alat gerak flagel. Kemudian tidak memiliki cadangan makanannya berupa glikogen. Nah, nanti penyimpanan makanannya itu berupa glikogen. Ya, jadi seperti pada manusia ya, gitu, dalam bentuk glikogen. Manusia, kemudian apalagi fungi ya, dia menyimpan dalam bentuk glikogen.
cadangan makanannya. Oke, nah itu ya. Jadi nomor 3 jawabannya E. Cyanophyta itu bersel satu ya, alga bersel satu. Nah, dia alganya dikeluarkan dari protista mirip tumbuhan karena dia prokaryotik begitu. Nah, ada yang mau ditanya lagi soal nomor 3? Ada? Gak ada? Berarti kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Perhatikan grafik jumlah relatif biomasa. Biomasa adalah berat kering organisme ya. Jadi misalnya kalau organisme dihilangkan semua airnya, kemudian ditimbang, nah itu namanya biomasa. Nah ini pada piramida ekologi di sini ada perkiraan biomasanya. Ya ada A, B, C, D. Nah kalau dari gambar ini, kalau kita mau urutkan, misalkan di sini ada produsen, kemudian ada konsumen 1, 2, dan 3. Maka yang berperan sebagai produsen yang mana? Yang B. Kenapa B? Karena produsen itu biomasanya paling besar ya. Kalau di piramida secara umum ya, piramida biomasa itu dasar piramida atau tingkat tropik 1 itu ditempati oleh produsen. Nah, yang C berarti apa C? Konsumen 1. Konsumen 1 berarti konsumen 2 dan yang D konsumen 3. Gitu ya. Nah, kita bisa menetapkan ini dengan mengingat lagi piramida ekologi ya. Mana ini ekologi. Sebentar. Tadi belum. Nah, ini dia piramida ekologi. Jadi piramida ekologi umumnya itu menghadap ke atas. Kecilnya, puncaknya itu di atas. Nah, dasar piramida namanya tingkat tropik 1 itu produsen, tingkat tropik 2 itu konsumen 1, kemudian tropik 3 konsumen 3, tropik 4 konsumen 3 dan seterusnya. Ya. Tropik 3 konsumen 2 Mas Kakak. Nah, kalau kita lihat tadi ini ya, begini. Jadi yang paling banyak itu produsen. Itu umumnya begitu. Tapi ada piramida biomasa pada laut dalam ya. Di ekosistem laut dalam, piramidanya biomasa itu terbalik. Jadi yang kecil yang di bawah, yang besar di atas. Itu hanya untuk laut dalam ya. Tapi dalam kasus soal ini diambil umum gitu ya. Sehingga kita bisa tentukan ya kan. Nah, kita lihat soalnya, balik ke soal. Soalnya, manakah pilihan berikut yang paling mungkin jika terjadi peningkatan jumlah pada C? Jadi yang meningkat itu yang mana? C. Nah, konsumen 1 meningkat. Nah, kalau konsumen 1 meningkat, berarti dia akan memakan lebih banyak produsen kan? Akibatnya produsen 1 akan menurun. Ya, termasuk biomasanya turun. Kemudian konsumen 1 meningkat, berarti konsumen 2 juga ikut
meningkat ya pada satu waktu tertentu, karena nanti juga akan turun lagi ketika produsen habis. Gitu ya. Nah, konsumen 2 meningkat, konsumen 3 juga akan meningkat. Jadi begitu kira-kira efeknya ya. Oke. Muhammad Ryan. Jadi sesuai kuantitas. Maksudnya gimana, Kak? Adek. Kuantitas yang mana yang kuantitas maksudnya? Ini piramida pengukurannya. Ya, berdasarkan kuantitas ya. Ya pasti. Kuantitas kan sesuatu yang dapat diukur, jumlah misalnya. Massa itu kuantitas. Oke ya. Sehingga nih, jadi kalau C meningkat berarti B menurun, A meningkat, D juga meningkat. Sehingga kalau kita lihat biomasa D akan tetap sama, salah ya. Harusnya meningkat. Biomasa B akan menurun, benar ya. Jadi biomasa B-nya menurun. Biomasa C akan meningkat. Ya juga. Nanti ketika B-nya udah sangat sedikit, maka C juga akan menurun. Jadi nggak terus meningkat. Nah, itu mekanisme penyeimbangan alami ya di alam. Nanti akan berulang lagi, begitu seterusnya di ekosistem begitu. Itu alami. Nah yang rusak itu kalau ada campur tangan manusia. Misalnya ada satu komponen yang diburu sampai habis. Akibatnya ya udah nanti keseimbangannya akan ini permanen jadinya. Nah itu kerusakan ya. Sumber makanan tersedia untuk populasi C akan meningkat. Ya menurun dong ya kan. Karena kan dia meningkat, nah berarti makanannya menurun karena banyak dimakan. Terjadi persaingan ketat antara anggota populasi C untuk sumber makanan. Nah dalam kasus ini nih rantai makanan itu interaksinya namanya predasi ya. Jadi bukan kompetisi. Nah kalau awal-awal peningkatannya nggak ada persaingan ya, begitu. Soal peningkatannya. Jadi soal ini jawabannya B. Ada yang mau ditanya nih tentang soal nomor 4? Ada? Jelas ya? Nah ini berhubungan dengan piramida ekologi. Piramida ekologi itu ada 3. Piramida jumlah, ya, kemudian piramida energi, dan piramida biomasa. Kalau jumlah itu satuan jumlah, piramidanya begini, semakin tinggi tingkat tropik, jumlahnya akan semakin sedikit. Kalau piramida energi pun sama, semakin tinggi tingkat tropik, energi yang tersimpan pada organisme itu semakin sedikit. Piramida biomasa juga begitu, semakin tinggi tingkat tropik, biomasanya akan semakin kecil. Kecuali di ekosistem laut dalam. Semakin tinggi tingkat tropiknya, biomasanya akan semakin besar. Ya. Oke, kita balik ke soal. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang pasien merasa tidak bertenaga. Nah, ya, jadi tidak memiliki banyak tenaga, tidak memiliki banyak tenaga. Lemas berarti ya. Kira-kira kekurangan apa kalau manusia lemas ya? Kekurangan ATP. Lemas jadi kekurangan tenaga. ATP dari mana? ATP hasil respirasi makanan ya kan, oksidasi makanan. Nah, bisa aerob, bisa anaerob. Nah, kalau yang bisa mencukupi manusia yang mana? Yang aerob. Kalau anaerob nggak bisa ya. Nah, setelah memeriksakan diri ke dokter, dikirim ke rumah sakit beberapa tes.
hasil tesnya menemukan bahwa mitokondria hanya bisa menggunakan asam lemak dan asam amino. Jadi mitokondria ini, orang ini ternyata tidak menggunakan glukosa atau asam piruvat ya, bukan glukosa, asam piruvat. Kan yang digunakan dalam mitokondria itu bisa digunakan itu asam piruvat, asam lemak, dan beberapa asam amino. Jadi dia tidak bisa menggunakan asam piruvat. Kemudian dalam sel-selnya ternyata dia ada banyak asam laktat dibandingkan dengan orang normal. Berarti orang ini glukosanya difermentasi jadi asam laktat. Ya, seharusnya glukosa lagi. Pirupatnya ya, harusnya pirupatnya itu masuk ke mitokondria, kemudian digunakan untuk metabolisme ya, untuk apa namanya, untuk siklus Krebs. Nanti kan asam pirupatnya diubah menjadi asetil CoA, kemudian masuk siklus Krebs, kemudian transfer elektron menghasilkan energi. Total energi yang dihasilkan di dalam mitokondria itu ada 3, jadi banyak ya, 36 ATP gitu. Nah, berikut ini manakah penjelasan yang paling tepat tentang kondisi pasien tersebut? Mana yang paling tepat? Nah, kita lihat satu-satu. Mitokondria pasien tersebut mengalami kekurangan protein transport, ya, yang menggerakkan piruvat melintasi membran luar mitokondria. Kalau terlihat dari penjelasan tadi, dia bukan asam piruvatnya itu bukan nggak bisa masuk ke mitokondria, tapi di sini ada banyak asam urat. Berarti asam piruvatnya itu langsung difermentasi menjadi asam piruvat. Sehingga bukan masalah transportnya ya, tapi masalahnya ada salah satunya ya, ada di sistem tubuhnya yang mana dia fermentasi asam piruvat menjadi laktat ya, abnormal. Jadi ini salah ya. Yang kedua, mitokondria memiliki rantai transport elektron yang rusak. Nah, kita lihat pernyataan ini. Kira-kira benar nggak mitokondrianya mengalami transport elektron yang rusak? Nah, di dalam pernyataan ini, orang ini memang tidak bisa menggunakan glukosa ya, atau asam piruvat, tapi dia masih bisa menggunakan asam lemak dan asam amino. Di mana asam lemak dan asam amino itu jika direspirasi secara aerob, nanti asam lemak itu jadi asetil CoA, masuk siklus Krebs, kemudian transport elektron nanti menghasilkan ATP dengan jumlah yang banyak juga. Ya, jadi bisa menggantikan tenaganya yang berasal dari glukosa, ya, yang berasal dari asam piruvat. Sehingga seharusnya kalau ya tidak ada gangguan transport elektron, siklus Krebs di tubuh orang ini, dia masih punya banyak tenaga karena ada sumber tenaganya, yaitu asam lemak dan asam amino. Berarti ini benar ya sampai di sini. Glukosa dipecah menjadi laktat bukan menjadi asetil CoA. Nah, ini tadi ya. Jadi pada orang ini glukosanya dipecah menjadi asam laktat, bukan menjadi bukan menjadi asetil CoA. Maksudnya begini, glukosanya itu jadi piruvat, setelah piruvat ya, nanti dia jadi asam laktat. Jadi dia nggak masuk ke dalam mitokondria, tapi langsung difermentasi di dalam sitosol. Berarti yang B ini